Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rahmadi Ahmad, NPM 3061924017, Prode Biologi, mata kuliah Taksonomi Tumbuhan Rendah. Tata nama tumbuhan atau nomenklator. A. Nama itu merupakan sesuatu yang mutlak perlu dalam kehidupan sehari-hari. Sebab tanpa nama untuk mengacu benda-benda konkret seperti tumbuh-tumbuhan maupun hal-hal yang abstrak tidak mungkin kita lakukan. Pemberian nama pada tumbuhan disebut nomenklator atau tata nama. Cara pemberian nama itu melibatkan asas-asas yang diatur oleh peraturan-peraturan yang dibuat dan disahkan Kongres Botanis Sedunia. Peraturan-peraturan tersebut secara formal dimuat pada Kode Internasional Tata Nama Tumbuhan atau International Code of Botanical Nomenclature. Tata nama ini juga bertujuan menghindarkan terciptanya nama-nama yang tidak perlu. Bahwa untuk takson di atas tingkat suku tidak diterapkan metode tipe dan bahwa asas prioritas tidak berlaku baginya. Bahwa nama-nama takson di atas tingkat suku otomatis dapat disebut mempunyai tipe tata nama bila nama-namanya didasarkan atas nama sesuatu marga yang tergolong di dalamnya, ditambah dengan akhiran yang sesuai untuk takson itu. Nama-nama divisi lazimnya telah sesuai dengan anjuran, seperti terdapat pada nama-nama Schizophyta atau tumbuhan belah, Bryophyta tumbuhan lumut, Spermatophyta tumbuhan biji, dan lain-lain. Namun untuk nama-nama anak divisi yang kita jumpai adalah Gymnospermae dan Angiospermae yang belum cocok dengan anjuran. D. Nama umum. Dalam botani, pemberian nama yang dimaksud bukanlah nama daerah atau nama umum yang biasa sehari-hari diberikan orang yang hidup di sekitar tempat tumbuhan itu tumbuh. Hal ini disebabkan karena untuk keperluan komunikasi ilmiah, nama-nama daerah tersebut sama sekali tidak memenuhi syarat. Nama daerah atau nama umum memiliki beberapa kelemahan, yaitu tidak bersifat menyeluruh atau hanya terbatas pengertiannya pada orang-orang sebahasa saja. Misalnya gedang. Dalam bahasa Madura berarti pisang, sedangkan dalam bahasa Sunda pepayalah yang dimaksud. Nama-nama umum biasanya tidak memberikan informasi yang menunjukkan hubungan kekerabatan, tidak bisa digunakan untuk membedakan bangsa, suku, atau taksa lainnya. Jika suatu tanaman terkenal, kemungkinan mempunyai banyak nama umum. Kadang-kadang dua atau lebih tanaman yang berbeda mempunyai nama umum yang sama atau sebaliknya. Banyak jenis khususnya yang langka tidak mempunyai nama umum. Nama ilmiah. Nama ilmiah adalah nama-nama dalam bahasa yang diperlakukan sebagai bahasa Latin, tanpa memperhatikan dari bahasa mana asal kata yang digunakan untuk nama tadi. Salah satu keuntungan nama ialah bahwa penentuan pemberian atau cara pemakaian untuk setiap golongan tumbuhan dapat dilakukan berdasarkan suatu aturan atau sistem tata nama. Nama-nama ilmiah juga merupakan suatu kunci pembuka khazanah ilmu pengetahuan tentang suatu jenis. Karena dengan menggunakan nama ilmiah, maka segala perbendaharaan pengetahuan manusia yang terkumpul dalam pustaka-pustaka akan terbuka bagi kita untuk ditelusuri, dipelajari, ditelaah, diolah, dan dimanfaatkan. F. Prinsip dan peraturan tata nama tumbuhan. Tata nama botani tidak berhubungan dengan tata nama zoologi. Nama yang sama yang diberikan pada tumbuhan bisa juga digunakan ahli zoologi pada hewan. Pelaksanaan penamaan di dalam kelompok taksonomi ditentukan dengan menggunakan tipe tata nama. Tipe untuk famili adalah genus.
Tipe tata nama tumbuhan. Suatu tipe tata nama adalah salah satu unsur penyusun takson yang selalu dikaitkan dengan nama takson yang bersangkutan untuk selama-lamanya. Tipe tata nama tidak perlu merupakan unsur atau spesimen atau contoh yang paling khas daripada takson. Tipe hanyalah suatu unsur yang selamanya dikaitkan dengan nama. 1. Holotipe atau holotipus ialah suatu spesimen atau unsur lain yang dipakai oleh seorang pengarang atau ditunjuk oleh sebagai dasar waktu pertama kali mengusulkan nama jenis baru. 2. Tipe pengganti atau lektotipe ialah suatu spesimen atau unsur lain dari spesimen-spesimen asli. Isotope atau sintipe yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama. Kalau holotipe tidak ditentukan atau holotipe hilang atau hancur. 3. Isotipe atau isotipe ialah duplikat atau bagian dari unsur nomor koleksi yang dikumpulkan dalam waktu yang sama dari holotipe. 4. Sintipe atau sintipus ialah salah satu daripada beberapa spesimen atau contoh yang disebutkan pengarang. Kalau holotipe tidak ditentukan atau salah satu daripada beberapa spesimen yang bersama-sama ditunjuk sebagai tipe. 5. Tipe baru atau neotipus ialah spesimen yang dipilih untuk menjadi tipe tata nama. Kalau holotipe hilang atau rusak dan tidak mungkin menunjuk tipe pengganti karena tidak adanya isotipe atau sintipe. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.